Halo semuanya. Hari ini kita bakal langsung ngebongkar sebuah masterclass tentang gimana caranya kita nggak cuma bertahan, tapi justru cuan maksimal di tengah kondisi ekonomi global yang lagi nggak karuan ini. Kita akan bedah habis-habisan strategi dari Bosman Mardigu, seorang pengusaha sekaligus analis geopolitik yang pandangannya baru aja dibagikan dalam sebuah diskusi mendalam. Jadi, buat Anda yang lagi mikir gimana cara ngamanin aset dan ngebangun mental baja di era penuh kejutan ini, well, Anda ada di tempat yang pas banget. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Agenda kita hari ini punya 4 pilar utama. Pertama, ngebangun aset berupa kepercayaan. Kedua, rahasia mindset yang tahan banting. Ketiga, strategi investasi di era perang. Dan yang keempat nih yang paling ditunggu-tunggu, kenapa perak itu adalah masa depan. Kita mulai dari pilar pertama dulu ya, yaitu membangun aset bernama kepercayaan. Ini menarik banget karena menyoroti pergeseran taktik besar-besaran dari yang awalnya fokus nembak bisnis to bisnis atau B2B, sekarang banting setir ke bisnis to consumer alias audiens retail. Jadi gini, awalnya fokus bisnis Bosman Mardigu itu kental banget di ranah B2B, mainnya di dunia lobby, bermanuver di antara segelintir pengambil keputusan aja. Tapi, beliau sadar ada pergeseran kekuatan yang masif banget ke arah audiens retail. Coba deh, sekarang Anda tanyain ke diri sendiri, dari 100 orang yang lewat di depan Anda, berapa banyak sih yang kenal siapa Anda? Kenyataannya, makin banyak orang yang kenal Anda, jalan menuju kesuksesan itu bakal kebuka jauh lebih gampang. Dan ingat, ini bukan sekedar soal pengen viral atau populer kosong ya. Ini benar-benar soal ngebangun modal sosial. Exposure Anda itu ibarat kunci yang nentuin seberapa luas peluang yang bisa Anda raih nanti. Nah, dari pertanyaan tadi, kita masuk ke yang namanya corong kepercayaan. Tahap pertama itu knowingness, atau sekedar kenal. Yaelah, orang harus tahu eksistensi Anda dulu kan? Terus lanjut ke tahap kedua, likingness. Dari sekian banyak yang kenal, berapa persen yang beneran suka sama value atau nilai yang Anda bawa? Dan ini dia puncaknya, trust alias percaya. Kalau Anda udah punya audiens yang percaya, dan seandainya nih ya, Anda cuma berhasil jaga kepercayaan dari 10% aja dari total pengikut Anda, wow, itu adalah aset yang gak ternilai harganya. Di zaman sekarang, kepercayaan itu benar-benar mata uang yang paling mahal. Tapi tunggu dulu, ada satu peringatan keras yang harus kita ingat. Ngebangun kepercayaan itu butuh waktu bertahun-tahun, berdarah-darah, tapi anehnya bisa hancur lebur cuma dalam semalam. Kepercayaan yang udah rusak itu persis kayak gelas yang pecah. Walaupun Anda udah berusaha setengah mati buat nyatuin serpihannya lagi, atau udah minta maaf berkali-kali, retakannya itu loh bakal selalu kelihatan. Dan tiap kali Anda coba minum dari gelas itu, semua orang di sekitar Anda pasti bakal merhatiin retakan itu dan mulai ragu. Jadi kuncinya sebetulnya simpel banget, tapi susah. Jangan pernah sekali-kali mecahin gelas kepercayaan itu. Lanjut ke pilar kedua, rahasia mindset tahan banting. Ini dia modal mental yang mutlak Anda butuhin buat sukses di dunia yang bergeraknya super cepat kayak sekarang. Coba perhatiin deh, banyak orang itu kalau lagi gagal, mereka jatuhnya kayak batu. Langsung bunyi kedebuk, ngehantem tanah, dan udah, berhenti gitu aja di situ. Atau yang lebih parah, jatuhnya kayak gelas kaca tadi. Begitu kena tanah, langsung hancur berkeping-keping, ambyar, dan nggak bisa bangkit lagi. Tapi mindset seorang pemenang sejati itu beda. Mereka jatuhnya tuh kayak bola bekel. Makin keras mereka dibanting ke bawah, mereka justru bakal memantul makin tinggi ke atas. Mentalitas pemantul inilah yang benar-benar ngebedain antara orang yang cuma ikut-ikutan sama orang yang dapat kesuksesan sejati. Pertanyaannya, gimana caranya biar bisa memantul setinggi itu? Jawabannya, Anda butuh yang namanya delay gratification, atau kemampuan nunda kesenangan instan demi kesuksesan jangka panjang. Buat generasi muda, ini tuh ibarat kekuatan super, beneran. Kalau mau sukses, coba deh, singkirin dulu semua tanggal merah dari kalender Anda. Berhentilah FOMO nyari kesenangan sesaat. Kalau Anda berani mengorbankan waktu santai-santai dan mau kerja keras tanpa ampun di 10 tahun pertama karir Anda, percaya deh, Anda itu lagi ngebangun fondasi beton yang nggak bakal bisa digoyangin sama siapapun nantinya. Selain soal nunda kesenangan, ada satu filosofi penting lagi yang harus ditanam di kepala. Siapa itu jauh lebih penting daripada apa. Maksudnya gini, Anda boleh aja hatam baca ribuan buku, otak Anda ibarat gudang pengetahuan berjalan, tapi kalau Anda nggak kenal siapa-siapa, wah, Anda bakal setengah mati buat mengeksekusi ide-ide brilian itu. Ngebangun koneksi itu tuh benar-benar inti dari kesejahteraan finansial. Punya jaringan yang tepat, kenal orang yang tepat, itu seringkali bakal ngebukain pintu-pintu kesempatan yang mustahil bisa didobrak cuma pakai ijazah atau pengetahuan akademis doang. Masuk ke pilar ketiga, strategi investasi era perang. Nah, sekarang saatnya kita ngomongin soal modal finansial di era new normal ini. Sadar atau enggak, dunia kita saat ini tuh lagi ada di fase yang namanya perang atrisi. Tapi jangan salah sangka dulu ya, ini bukan cuma soal tentara tembak-tembakan di medan perang militer. Ini tuh konflik asimetris yang berlarut-larut panjangnya.
Isinya apa aja? Ada perang ekonomi, perang dagang, sampai gontok-gontokan ngerebutin sumber daya alam. Coba deh ingat-ingat lagi sejarah guncangan harga minyak di tahun 1973. Mirip banget. Saat ini, kita lagi ngadepin gejolak serupa, di mana pemulihan ekonomi global itu bisa makan waktu bertahun-tahun lamanya. Ini adalah realitas geopolitik baru yang suka nggak suka bakal langsung kerasa efeknya di dompet Anda. Kalau lagi masa damai, instrumen kayak saham itu pastinya seksi banget ya kan? Tapi beda cerita kalau kita lagi di masa krisis atau era perang atrisi kayak sekarang. Pergerakan pasar saham harian itu jadi super berisiko. Apalagi buat yang main jangka pendek, detak jantung bisa ikutan naik turun. Sebaliknya, aset masa perang yang udah terbukti paling tahan banting dari zaman bahela, itu ya logam mulia kayak emas dan perak. Logam mulia ini bertindak sebagai safe haven alias tempat berlindung yang paling aman buat ngejaga nilai kekayaan kita di saat mata uang kertas dan sistem ekonomi global lagi kena guncangan hebat. Dan akhirnya kita sampai di pilar keempat, mengapa perak itu adalah masa depan. Logikanya gini, kalau emas itu ibaratnya pertahanan standar semua orang, lalu kenapa kok perak yang justru jadi aset yang paling potensial saat ini? Coba perhatiin angka yang satu ini. Dan ini jelas bukan kebetulan semata ya. 144%. Harga perak itu melonjak tajam banget dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun terakhir ini. Gila kan? Kenaikannya bahkan jauh ninggalin emas yang naiknya cuma ada di kisaran 80-an%. Lonjakan gila-gilaan ini didorong sama fundamental yang luar biasa kuat. Permintaan perak sekarang itu udah meroket jauh ninggalin status lamanya yang cuma dianggap sekedar adik kecilnya emas. Nah, poin krusialnya di sini adalah kenapa sih perak tuh sampai diburu sebegitunya? Alasan pertama, perak itu ternyata esensial banget buat industri teknologi masa depan, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Infrastruktur buat komputasi AI itu butuh perak dalam jumlah yang nggak main-main besarnya. Alasan kedua, kalau kita lihat dari kacamata geopolitik, Amerika Serikat itu lagi sibuk banget ngamanin wilayah-wilayah yang kaya akan perak, pakai landasan doktrin Monroe. Tujuannya apa? Ya jelas, buat ngontrol sumber daya yang super krusial ini. Jadi sekarang tuh posisinya, perak lagi ada di sweet spot, persimpangan emas antara kebutuhan manufaktur tingkat tinggi dan posisinya sebagai aset pengaman geopolitik, benar-benar game changer. Oke, terus langkah nyata buat kitanya gimana dong? Saran terbaiknya ambil tindakan yang terukur. Mulai aja dengan nyisihin 10-20% dari penghasilan Anda secara rutin. Gampang kan? Anda nggak perlu kok nunggu jadi miliarder dulu baru mulai berinvestasi. Lakuin aja pembelian perak ini secara konsisten tiap bulan. Buat yang udah paham investasi, pasti tahu strategi ini namanya dollar cost averaging. Ini tuh benar-benar cara yang paling jitu buat numpukin pelindung kekayaan Anda secara pelan-pelan tanpa harus bikin tabungan Anda langsung ludes. Setelah ngomongin strategi investasi yang lumayan berat barusan, yuk kita ambil napas bentar. Kita bahas sesuatu yang agak santai, tapi tetap ngebuktiin kalau kadang tren itu bisa diprediksi dengan cara yang unik. Daripada dengerin tebakan pandit olahraga yang gitu-gitu aja, ada satu fakta gokil nih soal prediksi Piala Dunia dari kartun The Simpsons, yang tayang tahun 1978. Di episode itu, secara spesifik mereka memprediksi kalau final Piala Dunia yang digelar di Amerika bakal mempertemukan Portugal ngelawan Meksiko. Nggak masuk akal kan? Bahkan nih ya, karakter Homer Simpson dengan gaya konyolnya itu sampai taruhan habis-habisan. Dan bilang kalau sampai Portugal kalah, dia bakal ngelakuin hal yang nekat. Menariknya, prediksi ngeleneh dari budaya pop ini kok iya kebetulan banget selaras sama analis seringannya Bosman Mardigu. Beliau juga ngelihat kalau tim-tim kayak Spanyol dan Portugal itu punya peluang yang gede banget buat menang di turnamen-turnamen besar ke depannya. Intinya sih, kadang kita kalau mau ngebaca tren itu nggak usah terlalu kaku. Wawasan berharga itu bisa lo datang dari tempat-tempat yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Nggak kerasa, kita udah sampai di penghujung pembahasan nih. Kita udah sama-sama ngebedah gimana caranya ngebangun aset kepercayaan, betapa pentingnya punya mentalitas yang mantul kayak bola bekel, terus kenapa logam mulia itu jadi tameng terbaik di era perang asimetris, sampai ngebahas potensi raksasa yang disimpan sama perak. Nah, sekarang sebelum kita tutup, coba tanyain ke diri Anda sendiri. Udah siap belum nih ngebangun pilar-pilar kesuksesan Anda sendiri, biar bisa memantul paling tinggi di era new normal ini? Ingat loh, masa depan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Yuk, mulai bergerak dari sekarang, amankan aset Anda, dan jadilah pemenang sejati. Terima kasih banyak udah dengerin pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.